wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang diagram PT atau diagram fase. Apa itu diagram PT? Diagram PT adalah diagram yang menyatakan hubungan antara suhu dan tekanan dengan fase zat, baik padat, cair, dan gas. Atau diagram PT menyatakan batas-batas suhu dan tekanan di mana suatu fase dapat stabil. Diagram PT air. Pada diagram PT air terdiri dari sumbu Y berupa tekanan uap air dan sumbu X berupa suhu air. Bagian-bagian dari suatu diagram PT air adalah: pertama, garis didih atau garis BC merupakan transisi cair gas, atau titik-titik pada garis ini menunjukkan tekanan di mana air berubah dari cair menjadi gas atau sebaliknya. Lalu garis BD atau garis beku merupakan transisi fase cair padat. Garis AB atau garis sublimasi transisi fase padat gas, dan titik triple atau titik B di sini merupakan suhu dan tekanan di mana air mengalami kesetimbangan tiga fase, yaitu fase padat, cair, dan gas. Nah, kemudian pada tekanan permukaan 1 atm, titik didih air adalah 100 derajat Celcius karena pada suhu ini tekanan uap air adalah sama dengan tekanan permukaan, yaitu 760 mm Hg. Kita tahu zat mendidih jika tekanan uapnya sama dengan tekanan permukaan. Untuk membuktikan sifat koligatif secara teoritis, kita dapat membandingkan diagram PT pelarut dan diagram PT larutannya. Perhatikan kurva berikut. Kurva ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama, kurva yang berwarna ungu dengan ukuran yang lebih kecil merupakan diagram PT pelarut, dan kurva yang berwarna hijau dengan ukuran yang lebih besar merupakan diagram PT larutannya. Kita bandingkan pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap pelarut sudah mencapai 760, dan sedangkan tekanan uap larutannya belum mencapai 760. Nah, ini membuktikan bahwa adanya zat larut menyebabkan tekanan uap larutannya menjadi turun. Perselisih nilai antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutannya disebut dengan penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Lalu karena tekanan uapnya turun, maka pada suhu 100 titik didih larutan belum tercapai, karena untuk tercapainya titik didih larutan maka tekanan uap larutan harus menyamai tekanan permukaan, yaitu 760. Maka diperlukan suhu yang lebih tinggi agar tekanan uap larutan mencapai tekanan permukaan. Dalam arti kata, larutannya mendidih pada suhu yang lebih tinggi dibanding dengan suhu titik didih pelarut. Selisih nilai antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut disebut dengan kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Lalu kita lihat titik beku pelarut. Titik beku pelarut pada tekanan normal adalah 0 derajat Celcius. Tetapi dengan adanya zat pelarut ini menyebabkan terhalangnya partikel pelarut untuk membeku pada suhu 0. Maka diperlukan suhu yang lebih rendah agar seluruh pelarut menjadi membeku, sehingga titik beku larutan lebih rendah dibanding dengan titik beku pelarut.